Halo pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) khususnya untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2021 ini Kementerian Aparatur Sipil Negara beserta Kemdikbud akan melakukan pengadaan 1 juta tenaga P3K khususnya untuk mengisi posisi pendidik atau guru. Nah, jadwal seleksi P3K di tahun 2021 ini yaitu yang pertama pengumuman seleksi pada tanggal 30 Mei sampai 13 Juni 2021, kemudian untuk pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Kemudian untuk seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, di tabel itu bisa kita lihat bagaimana jadwal pengadaan tes P3K serta jadwal seleksi dari P3K baik untuk non-guru dan guru. Khusus untuk guru akan dilaksanakan 3 tahap, di mana yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021, kemudian yang kedua pada Oktober 2021, sedangkan yang ketiga pada Desember 2021. Kemudian diakhiri dengan penetapan nomor induk dari tenaga P3K pada Desember 2021. Jadi kita untuk para tenaga honorer, untuk rekan-rekan tenaga honorer, kita segera bersiap untuk menghadapi proses seleksi P3K ini sehingga kita bisa meraih hasil yang bagus yang bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Nah, untuk P3K ketentuannya adalah berbeda dengan pegawai negeri sipil, di mana P3K ini batas usia paling rendah 20 tahun, sedangkan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar. Jadi kalau guru pensiun pada usia 60 tahun, maka pada tenaga P3K guru batas usia yang bisa mengikuti seleksi P3K ini adalah 59. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana selama 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan baik sebagai PNS, TNI, kepolisian, serta pegawai swasta. Kemudian pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu. Kemudian komposisi dari seleksi tes kompetensi P3K tahun 2021 ini, yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir adalah tes wawancara. Jumlah soal untuk kompetensi teknis itu berkisar antara 70 sampai 100 soal. Tipe soalnya adalah pilihan ganda berjumlah 5 dengan tipe benar salah. Artinya di sini adalah jika kita menjawab jawaban kita tepat, maka kita akan mendapatkan nilai, sedangkan kalau salah tidak akan mendapat nilai atau tidak dikurangi. Jadi sebisa mungkin dalam kondisi yang terpaksa atau terdesak, teman-teman semua sebisa mungkin menjawab semua soal, jangan ada soal yang terlewatkan sama sekali. Kemudian untuk kompetensi manajerial, di situ ada 20 sampai 30 soal, tipenya pilihan ganda, di mana pilihan gandanya berjumlah 4, artinya nanti
pilihan gandanya adalah A, B, C, D. Sedangkan kompetensi teknis pilihan gandanya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, sedangkan pada kompetensi manajerial tidak seperti pada kompetensi teknis, di mana di sini dari keempat pilihan itu memiliki poin yang bervariasi. Jawaban yang paling tepat akan memiliki nilai tertinggi, yaitu 4. Kemudian jawaban yang sedikit mendekati benar, poinnya 3 berturut-turut sampai 1 dan 0. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural, jumlah soalnya antara 10 sampai 20 soal, pilihan ganda berjumlah 5, hampir sama dengan kompetensi manajerial, di mana tidak ada soal ya, tidak ada pilihan yang tidak memiliki poin. Artinya jawaban yang paling tepat akan bernilai 5, jawaban yang di bawah tepat ya, cukup tepat itu poinnya 4, terus menurun sampai 3, 2, dan 1 yang paling rendah. Nah, di sini tentunya juga kita harus dalam kondisi apapun kita harus menjawab semua soal, karena akan rugi sekali jika ada satu soal yang terlewatkan. Kemudian untuk tes wawancara di sini ada 10 soal dengan durasi waktu 10 menit. Tipenya adalah pilihan ganda berjumlah 4, sama dengan kompetensi manajerial. Dengan jawaban yang paling tepat nilainya 4, kemudian cukup tepat 4, tepat nilainya 2, yang kurang tepat nilainya 1. Untuk tes kompetensi waktunya adalah 120 sampai 160 menit. Jadi bisa kita hitung bahwa tes kompetensi P3K ini total waktunya adalah sekitar 130 sampai 170 menit. Kemudian untuk passing grade nilai kompetensi teknis ya. Begitu juga untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural dan wawancara akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Pada passing grade wawancara tidak ditentukan hanya untuk menambah nilai akhir saja dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas dan moralitas peserta. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, bahwa di sini dalam proses wawancara yang akan diukur adalah integritas dan moralitas dari tiap-tiap peserta. Kemudian untuk materi tes P3K untuk kompetensi teknis ya, kompetensi teknis ini adalah pengetahuan dan keterampilan serta sikap dari setiap peserta tes berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau untuk tenaga guru di sini yang menjadi materi kompetensi teknis itu adalah pedagogik dan profesional. Kemudian untuk kompetensi manajerial, di sini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam berorganisasi yang berkaitan dengan integritas kita, kerjasama, orientasi, komunikasi, serta pelayanan publik, dan pengembangan diri, serta pengambilan keputusan dan pengelolaan perubahan. Sedangkan untuk kompetensi sosiokultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan dalam berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Intinya di sini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita dalam lingkungan sosial, baik internal maupun eksternal tempat kita bekerja. Untuk guru, khusus untuk guru ya, peserta yang bisa mendaftar atau berhak mendaftar pada seleksi P3K guru adalah yang pertama tenaga honorer K2. Di sini tentunya sudah masuk dalam database tenaga honorer K2 di Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Kemudian untuk guru honorer yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kemenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan yang keempat yang berhak ikut mendaftar P3K adalah lulusan
pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru tapi terdaftar dalam database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa tes akan dilaksanakan 3 kali, yaitu Agustus, Oktober, dan September. Nah, alur tahapan seleksi P3K guru bisa kita perhatikan ada 4 nomor ya. Bahwa di sini adalah nomor 1 dan nomor 2 serta nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1 yang tandanya orang berwarna hijau itu adalah untuk honorer K2, sedangkan yang warna orange yang nomor 2 itu adalah guru honorer yang di sekolah negeri. Kemudian yang ketiga yang berwarna biru itu adalah guru di sekolah swasta, sedangkan yang keempat yang berwarna merah itu adalah untuk lulusan PPG. Nah, kita lihat pada tes pertama itu di situ hanya ada simbol nomor 1 dan nomor 2. Artinya bahwa tes tahap pertama, seleksi tahap pertama itu hanya bisa diikuti oleh kategori nomor 1 dan 2. Artinya pada tes tahap pertama ini yang bisa mengikuti adalah tenaga honorer K2 dan guru honorer yang ada di sekolah negeri. Untuk kategori peserta nomor 3 dan 4 tidak bisa mengikuti seleksi tahap pertama. Nah, di tahap pertama ini para peserta tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi dia harus mendaftar di instansi tempat dia bekerja. Jika formasi yang tersedia atau sertifikasi pendidik yang bersangkutan sesuai, maka dia harus melamar di formasi tersebut. Jika tidak tersedia formasinya atau sertifikat pendidiknya tidak sesuai, maka dapat melamar formasi lain tapi tetap di instansi tempat dia bekerja. Jadi contohnya misalkan kita memiliki sarjana pendidikan fisika tapi kita memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, maka kita tidak akan bisa melamar formasi guru fisika. Kita hanya bisa melamar posisi guru prakarya dan kewirausahaan. Berikutnya seleksi tahap kedua. Kita lihat di situ ada kategori guru nomor 1, 2, 3, dan 4. Artinya seluruh kategori guru honorer itu bisa mengikuti tes tahap kedua, di mana nomor 1 dan 2 itu adalah yang tidak lulus pada tes pertama bisa mengikuti tes tahap kedua. Makanya teman-teman sebisa mungkin yang kategori nomor 1 dan 2 itu memanfaatkan betul seleksi yang tahap pertama. Karena jika tahap kedua maka dia akan bersaing dengan kategori yang nomor 3 dan 4. Begitu juga dengan seleksi tahap ketiga. Di tahap kedua ini peserta nomor 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Sedangkan nomor 4 melamar di instansi sesuai domisilinya. Nah, nantinya akan diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Sedangkan tes yang ketiga, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi. Ya, tentunya sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi dari yang bersangkutan. Dan pada seleksi yang tahap ketiga ini seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, nanti akan diambil nilai tertinggi dari passing grade seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Menurut saya sangat luar biasa sekali kesempatan dan kemudahan yang diberikan pada seleksi P3K ini. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong yang dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kemudahan lain ya, terutama bagi para guru ya. Ada afirmasi yang tentunya akan sangat membantu kita dalam menghadapi seleksi dan persaingan menjadi tenaga P3K untuk guru. Afirmasi yang pertama adalah bagi Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat pendidik.
maka akan mendapatkan nilai maksimal pada kompetensi teknis sebesar 100%. Luar biasa sekali afirmasi yang diberikan ini ya. Jadi para rekan-rekan Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, maka dia akan memiliki poin maksimal pada kompetensi teknis, dan ini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik, tentunya yang linear dengan formasi yang dilamar. Afirmasi yang kedua adalah usia, di mana Bapak Ibu guru yang berusia di atas 35 tahun dan selama 3 tahun aktif sebagai guru berdasarkan data Dapodik, maka akan mendapatkan tambahan 15% dari kompetensi teknis. Afirmasi yang ketiga adalah bagi yang penyandang disabilitas, maka akan mendapatkan tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis, di mana verifikasi dari penyandang disabilitas ini akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui video. Kemudian yang keempat, guru honorer tenaga kategori 2 K2 akan mendapatkan nilai 10% dari nilai kompetensi teknis dengan syarat dia terdaftar di database BKN dan aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, di sini tambahan nilai afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif dan nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, itu tadi teman-teman, semoga bisa membantu kita dalam menghadapi persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ini. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal, semoga kita bisa memberikan yang terbaik baik bagi diri kita, bagi bangsa dan negara ini. Semangat terus rekan-rekan, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini untuk mendapatkan update berita-berita khususnya seputar guru dan pendidikan di Indonesia.